Siang, Pak Denny. Siang Bapak. Eh, Maaf, Pak. Saya dengar Bapak ada keperluan sama saya. Akhir-akhir ini saya Kami akhir-akhir ini nilai anak saya di kelas 10 IPS itu 11 IPS itu agak agak error Pak. Nilainya rendah-rendah, sering bolos, gak mau masuk di pembelajaran saya Pak. Seperti itu masalahnya. Saya bingung. ini Pak yang Mas tadi mungkin beberapa anak yang malas itu kurang suka dengan matematika, Pak. Mohon maaf, Pak ya, bukan kurang suka. Sudah nggak, Pak? Bapak mengidentifikasi beberapa anak yang malas itu, Pak? Eh, apa? Saya sudah belajar dan mengajar dengan baik, Pak. Saya rasa seperti itu gitu. Iya, Tapi iya. permasalahannya tadi banyak siswanya itu masih masih ya sering nggak masuk, Pak gitu. Iya. Oh ya. Jadi gini, kalau sehemat Bapak, Bapak sudah memberikan yang terbaik kepada anak-anak Bapak. Akan tetapi ada beberapa anak itu yang sering tidak masuk, ya. Iya. Itu ada rasa cemas, kekhawatiran gitu pada saat proses belajarnya itu. Oh, nanti saya ditanya nih, saya disuruh maju ke depan nih, mengerjakan tugas matematika gitu. Dari maaf atau dari Bapak sendiri, apalah kira-kira ke depannya? Rencana saya tuh gini, Pak ya. Jadi saya tuh harapannya sih nanti siswa itu bisa rencananya tuh saya kan ini ikut guru penggerak Pak ya. Saya akan menerapkan budaya positif pada mereka Bagus. bahwa pentingnya pembelajaran itu. Dan kedua, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Bagus karena itu, Pak. mungkin selama ini saya eh, kepada siswa itu kayak kurang memperhatikan Pak, siswa-siswa yang tidak bisa. Mungkin itu salah satu kesalahan saya sebagai seorang guru. Jadi saya akan mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi karena pembelajaran diferensiasi itu untuk kebutuhan muridnya. Jadi kan saya Iya, mengajarkan kepada seluruh siswa itu berdasarkan dengan bakat minatnya, kemampuan kinestetiknya, kemampuan visualnya, dan kemampuan audionya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah di kelas saya ya. iya. Kemudian sesuai pembelajaran saya di guru penggerak itu saya pengennya menerapkan selain budaya positif, belajar diferensiasi, saya juga ingin menerapkan prakarsa perubahan saya di dalam kelas yaitu misalkan dengan program-program tentu yang menanamkan dekat mereka. Kemudian mungkin ini model pembelajaran yang saya gunakan ini metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini salah. Mungkin selama ini saya banyak menggunakan ceramah. Ya harapan saya mungkin saya pengen merubah mereka dengan pembelajaran yang menentang misalkan menggunakan metode paper learning, blended learning, discovery learning itu jadi pembelajaran kayak itu bisa diterima oleh siswa saya dan menyenangkan mereka dan harapannya mereka eh, dalam pembelajaran itu mendapatkan hasil yang maksimal itu Pak. Jadi garis besarnya saya pengennya itu siswa itu pertama saya terapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kedua dengan budaya positif, keyakinan kelas, dengan pembelajaran guru manajer, kemudian eh, Nah, itu tadi Pak, nilai plus dari Bapak, karena Bapak sudah mengikuti guru penggerak, sungguh-sungguh, saya yakin Bapak apa yang Bapak terangkan tadi, Bapak ada trik yang dijelaskan tadi itu bisa, Bapak bisa melaksanakannya nantinya.
dan eh, harapan Bapak insya Allah akan lebih cepat tercapai Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. Nah, itu Pak yang trik-trik tadi sudah bagus menurut saya, nanti silakan aja. Nah, kira-kira Pak, berapa lama lah kira-kira Bapak bisa mengusahakan ataupun melakukan proses itu sehingga anak yang males-males ataupun bolos tadi mau mengikuti ya minimal. Planningnya seperti ini Pak, mungkin untuk satu minggu 2 minggu pelajaran ini saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Pak ya, sambil memasukkan unsur pembelajaran sosial emosional dalam kelas, ditambah dengan budaya positif yang saya pelajari. Jadi saya akan menggabungkan 3 materi yang saya dapat di guru penggerak tersebut dan akan saya praktekkan di dalam kelas. Itu dalam 3 minggu sini. Kemudian harapannya begitu mereka sudah memahami, oh gini loh pembelajaran diferensiasi, oh begini loh budaya positif, oh beginilah sosial emosional itu. Nah, baru saya akan memberikan pembelajaran, karena pembelajaran itu kan tidak bisa langsung Pak ya, tidak Ya, langsung cepat. Jadi step by step, step by step. Karena kita yang dihadapi itu adalah orang ya, manusia. Menanamkan budi pekerti mereka itu agak lama gitu. Jadi target saya nggak 1 bulan lah Pak. Saya pengen merubah mereka, dan harapannya siswa tersebut tidak ada lagi yang menyukai pelajaran saya, dan minat belajar mereka di pembelajaran matematika meningkat. ya, ini Pak ya. Ya, baiklah Pak. Jadi apa yang Bapak terangkan tadi, saya mengutip sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya itu bagus Pak, Bapak terapkan. Mungkin beberapa siswa yang bolos itu ada keunikan tersendiri. Misalkan dia diajak bergotong royong untuk maju, ataupun bisa gitu ya Pak, mengikuti ataupun bersemangat lah mereka itu. Misalkan buat apa? Oh yuk kita buat lesehan tempat kita membaca saung atau apa gitu. Mereka aktif, bisa ketok-ketok palu, apa segala macam, menyusun papannya, mendekor tempat duduknya mungkinnya. Nah itu misalkan anak-anak tersebut itu bisa, artinya mereka itu proses belajarnya atau kelebihan dari anak tersebut membuat produk Pak ya. Nah, mungkin salah satunya kan berdiferensiasi itu bermacam-macam hasil produk yang mereka munculkan, mereka ciptakan, kita bisa kasih tanggung jawab ke anak-anak yang bolos tadi, misalkan Pak topiknya atau materinya tentang membuat lingkaran tuh. Bikin aja lingkaran dari rotan misalkan. Nah, jadi membentuk hula hoop gitu kan. Tahu Bapak ya, mainan hula hoop, kan lingkaran. Jadi dia menghasilkan produk dari rotan itu ataupun dari lidi sawit bisa membuat lingkaran di anyam gitu ya. Nah, salah satu contoh. Karena terkait berdiferensiasi tadi, siapa tahu mereka itu lebih mengenai atau lebih cakap dalam membuat suatu produk. Seperti itu Pak, salah satu. Nah, kalau yang sudah bisa mengikuti, mungkin dengan apa mengamati video, menghasilkan apa video pembelajaran atau dengan rekan sejawat atau sebaya, dia bisa menghasilkan suatu materi yang Bapak ajarkan tentang lingkaran tadi misalnya, seperti itu. Ataupun mereka membuat resume lingkaran itu seperti apa sih, rumusnya apa, ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya luas lingkaran dan lain sebagainya Pak ya. Bagus Pak, nanti apa bisa dijalankan itu Pak, trik-trik yang Bapak sebutkan tadi. Ya Pak. Mungkin untuk ada lagi yang mau disampaikan Pak, mumpung kita ada kesempatan bertemu. Ada Pak, itu aja Pak. Nah, jadi dari hasil pertemuan kita, mudah-mudahan menambah manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Pak ya. Nah, terutama Bapak Ya, yang
akan mempraktikkannya atau menjalankannya di kelas nantinya. Nanti kita bisa adakan beberapa pertemuan lagi, Pak. Nah, untuk Ya, itu ya. cukup dulu hari ini pertemuan kita hari ini. Saya harapkan Bapak bisa melaksanakannya dan lebih bersemangat dalam menghadapi situasinya ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Nanti mungkin Sudah minggu mengganggu. depan kita bertemu lagi ya. Ya, enggak Ya, Pak. apa-apa. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, siang, siang, Pak.